Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Sang pemenang Piala Dunia, Lionel Messi, masih belum juga membuat keputusan tentang masa depannya. Namun fakta lainnya mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan Al Hilal. Terkait kabar itu, ayah Lionel Messi benar-benar marah dan langsung mengklarifikasinya. Ia menganggap rumor itu sebagai isu jahat dan menegaskan kembali bahwa belum ada keputusan yang dibuat tentang di mana kapten Argentina itu akan bermain musim depan. Seperti yang telah dikabarkan oleh Goal beberapa kali bahwa Messi akan menunggu hingga akhir musim ini sebelum memutuskan masa depannya. Namun yang menarik, ia tidak mencoret kemungkinannya untuk pindah ke Arab Saudi. Sebaliknya itu tetap menjadi pilihan yang sangat layak untuk Messi dan keluarganya. Dan keputusan itu pastinya akan membuat banyak fan Messi kecewa. Keputusan Messi bermain di Arab Saudi pun semakin menguat kala Messi beberapa waktu lalu meninggalkan latihan Paris Saint-Germain untuk mengikuti kegiatan menjadi duta besar pariwisata di Arab Saudi. Seperti yang juga pernah dikatakan oleh penulis Argentina Marcela Mora y Arau kepada Football Show di Off the Ball, saya pikir Messi sangat cerdas, tetapi menurut saya dia tidak terlalu terlibat dengan masalah yang lebih luas. Pernyataan Marcela Mora itu merujuk pada berita yang mengatakan bahwa ada keluarga tahanan di Arab Saudi yang menghimbau kepada Messi untuk menolak tawaran menggiurkan untuk mempromosikan pariwisata di negara dengan catatan hak asasi manusia yang menyedihkan. Jadi fakta bahwa Messi jelas tidak ragu untuk bergabung dengan Al Hilal sama sekali tidak mengejutkan, setidaknya dari perspektif moral. Namun pada level olahraga, itu adalah transfer yang tidak masuk akal. Messi telah lama mendambakan mahkota Liga Champions kelimanya. Berkali-kali selama 5 tahun terakhir dia mengakui bahwa itu adalah satu-satunya mimpinya yang tersisa di level klub. Mari kita mengingat kembali kata-kata Messi saat pindah ke Parc des Princes pada musim panas 2021 setelah perpisahannya yang menyakitkan dengan Barcelona. Dia mengklaim bahwa dia berada di tempat terbaik untuk menaklukkan Eropa dan untuk terakhir kalinya. Saya pikir kami memiliki tim untuk melakukannya di sini. Saya harap kami bisa mewujudkannya, kata Messi. Dan hasilnya, Messi dan rekannya di Paris Saint-Germain tidak melakukannya. PSG pun mengalami kekalahan yang memalukan di babak 16 besar selama 2 musim Messi bermain di Paris. Di musim pertamanya tahun 2021, PSG menyerah dari Real Madrid di Santiago Bernabeu. Walaupun sebenarnya mereka sudah bermain bagus di fase 16 besar tersebut. Hal yang sama terjadi di musim ini, di mana Paris Saint-Germain tunduk dari tim Bayern Munich yang unggul dalam laga 2 leg tersebut. Dan PSG pun terlihat seperti tidak memberikan perlawanan, terutama kala bermain di leg kedua di Allianz Arena. Laga itu pun membuat mantan pemain Bayern angkat bicara membela Messi. Adalah Philipp Lahm yang jelas senang sebenarnya melihat timnya lolos, tetapi dia bahkan sedih melihat Messi seperti tersesat saat PSG menunjukkan permainannya. Dia menunjukkan kelas ekstra pada saat-saat tertentu di Munich, tapi keterampilan Messi digunakan tanpa tujuan, bidikan, atau arah. Individu di PSG tidak tahu bagaimana mencetak gol bersama dan mencetak peluang. Messi tidak berdaya dan putus asa, kata Lahm kepada Sport Bild. Jika itu merupakan laga terakhir kita melihat Messi di panggung termegah level klub, maka itu akan menjadi cara yang cukup memalukan baginya untuk mundur. Seseorang bisa saja berargumen bahwa Messi pantas mendapatkan yang lebih baik, tetapi sulit untuk merasa kasihan pada pria yang sebenarnya memegang takdirnya di tangannya sendiri. Lagi pula, Messi sebenarnya tidak wajib untuk pindah ke Arab Saudi.
dia tidak kekurangan uang. Masih banyak klub-klub top Eropa yang dengan senang hati mengontraknya. Walaupun seperti yang kita ketahui bersama, ada financial fair play yang menjadi hambatan. Namun sama sekali tidak ada yang bisa menghalangi Messi untuk menurunkan tuntutan gajinya yang selangit untuk membuat dirinya menjadi bisa terjangkau. Sebagai contohnya, jika Messi benar-benar ingin kembali ke Barcelona yang ia cintai, maka dia bisa mengajukan pemotongan gaji yang signifikan untuk mewujudkannya. Dan pastinya akan dibayar dengan baik oleh Barcelona. Memang, bisa dipahami bahwa Messi kecewa dengan saran presiden klub, Joan Laporta, yang menyarankan dirinya untuk menawarkan diri bermain gratis agar tetap bertahan di Camp Nou pada tahun 2021 silam. Namun karena Messi bukanlah penyebab masalah ekonomi tim Catalan tersebut, jadi dia tidak berkewajiban untuk menyelesaikannya. Dari sudut pandang hukum pun, hal itu sangat tidak mungkin untuk dilakukan. Karena hal tersebut merupakan langkah nakal Laporta untuk mengalihkan beberapa kesalahan dari Barca karena kehilangan pemain terhebat dalam sejarah klub akibat kecerobohan rezim sebelumnya. Dari kejadian tersebut kita tahu satu hal tentang Messi, bahwa ia sangat sadar akan nilainya sendiri dan dia tidak akan pernah mau menjual dirinya sendiri. PSG pun akhirnya menyadari hal tersebut kala berusaha untuk membujuk Messi di Parc des Princes. Kalau melihat masalah financial fair play mereka sendiri, sebenarnya PSG bisa saja meminta Messi setuju untuk menerima paket gaji yang lebih kecil. Tapi hal itu sangat kecil kemungkinan terjadi. Messi jelas mendapatkan hak untuk melakukan apa yang dia suka, terutama dalam hal penghasilannya. Jika dia ingin menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin sebelum dia pensiun, itu adalah hak prerogatifnya. Messi pun sering menunjukkan sisi murah hatinya. Dia menyumbangkan sejumlah besar uang untuk amal dan mendanai beberapa inisiatif kegiatan mulia selama bertahun-tahun. Ini sebenarnya terbilang egois saat kita menginginkan Messi terus bermain di level tertinggi, mengingat dia telah memukau dunia selama hampir 2 dekade. Dan ia pun memberikan waktu dan waktu lagi untuk klub dan negaranya, meskipun berada di bawah tekanan yang kebanyakan dari kita bahkan tidak bisa memahaminya. Tidak ada pemain di dunia ini yang tampil sangat super, seolah-olah kebal terhadap kerusakan waktu. Dan buat Messi sendiri, bermain di liga pro level rendah kemungkinan besar akan memperpanjang karirnya secara signifikan. Secara signifikan juga akan mengurangi stres dan ketegangan yang dialaminya. Namun tentunya kita sepakat bahwa Messi punya lebih banyak lagi untuk diberikan di puncak karirnya, seperti yang penampilan luar biasanya di Piala Dunia 2022 silam. Jadi, bergabung dengan Cristiano Ronaldo di Liga Panti Jompo tanda kutip, ya termewah di Arab Saudi bukanlah hal yang tepat, bahkan dari sudut pandang olahraga murni. Jelas kita harus berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Messi untuk permainan yang indah, untuk semua kenangan ajaib yang telah dibuatnya. Bukan hanya senang melihat penampilannya yang menentang logika di Qatar. Itu adalah hal yang istimewa. Namun ini juga terasa seperti akhir yang sangat fantastis untuk karir paling luar biasa dari konsistensi yang pernah ada dalam olahraga ini. Dalam pengertian itu, Messi tidak dapat disangkal. Ia adalah greatest of all time sepak bola. Tidak ada yang tampil pada level setinggi itu untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Messi telah mencetak rekor yang tidak akan pernah dipecahkan. Semoga saja ke depan kita akan melihat Messi yang tidak tergoda dengan uang, namun tetap bermain sepak bola karena itu adalah hidupnya dan bukan karena embel-embel duit di atas meja. Nah baiklah teman-teman, itulah sedikit ulasan tentang bagaimana keputusan Messi di akhir musim nanti. Apakah akan tetap bertahan di Paris Saint-Germain atau berlabuh di klub Arab Saudi atau justru kembali ke Barcelona? Kita akan terus mengabari kabar update terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Subrek. Thank you very big and God bless you all. Bye-bye.